Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Selamat datang di Renis Channel. Jangan bilang tidak bisa ya jika belum mencoba. Dan kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share untuk dapat pelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah multimedia. Kita akan mempelajari pertemuan 1 dan 2 tentang formula dan macam-macam fungsi di Microsoft Excel. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi statistik. Merupakan fungsi untuk menyelesaikan perhitungan statistik seperti menghitung rata-rata atau mean, median, standar deviasi, dan perhitungan statistik lainnya. Fungsi count digunakan untuk mencari banyaknya data dari suatu range. Fungsi countif untuk menghitung suatu data numerik dengan kriteria tertentu. Fungsi count A untuk menghitung suatu data numerik atau karakter. Fungsi count blank untuk mencari data yang kosong. Fungsi correl untuk mencari nilai korelasi atau hubungan antara dua variabel, apakah saling berkaitan atau tidak, atau kita sebut dengan array 1 dan array 2. Oke, mari kita coba praktekkan fungsi count dan countif. Oke, berikut adalah latihan soalnya. Jangan bilang tidak bisa jika belum mencoba. Oke, sekarang kita coba praktekkan dari fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan tadi. Bisa Anda buat ya latihan soal seperti ini. Ada kode pegawai, ada nama pegawai, ada divisi, dan gaji pokok. Silakan Anda coba membuatnya terlebih dahulu. Latihan soal berikut. Setelah Anda buat, coba Anda praktikkan ya rumus dari yang sudah dijelaskan tadi. Contoh di sini. Banyak pegawai pada divisi sales. Nah, kalau kita lihat divisi sales, di sini kita bisa lihat di kolom C, di range C2 sampai dengan C6. Bagaimana rumusnya untuk mengetahui banyak pegawai? Seperti yang telah dijelaskan tadi, kita bisa menggunakan fungsi dari count ya untuk menyelesaikan soal berikut. Fungsi count digunakan untuk mencari banyaknya data dari suatu range. Oke, sekarang kita coba praktekkan bagaimana untuk rumusnya. Sama dengan count if ya. Nah, kita lihat rumusnya range dan kriterianya. Mana yang akan kita cari, yaitu divisi sales. Kita blok dari C2 sampai dengan C6 range-nya, koma, kriterianya apa tadi? Sales. Kita ketikkan pakai tanda kutip ya, sales ya, kutip kembali, kurung tutup, kita enter. Oke, sesuai ya. Banyaknya pegawai pada divisi sales ada 2 orang, yaitu Mina dan Akbar. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Banyaknya pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta. Nah, kita bisa gunakan rumus sama, count if kembali. Sama dengan count if, kurung buka, ya. Nah, sekarang kita beralih ke kolom gaji pokok. Kita klikkan range-nya dari D2 sampai dengan D6, koma, kriterianya apa? Pakai tanda kutip. Lebih dari, simbolnya seperti ini, sama dengan 5 juta. Tidak usah menggunakan titik. 5 juta.
Oke, tutup kutip dulu ya, lalu tutup kurung, enter. Oke, benar ya, bahwa ada 3 orang yang gajinya 5 di atas atau sama dengan 5 juta, yaitu siapa saja? Rena, Rizky, dan Kartika Sari. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi pencarian dan referensi, yaitu fungsi untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu suatu tabel. Fungsi address mengembalikan referensi sebagai teks ke satu sel dalam lembar kerja. Fungsi kolom mengembalikan nomor kolom referensi. Fungsi get pivot data mengembalikan data yang tersimpan di dalam pivot table. Fungsi lookup untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara horizontal. Oke, fungsi hyperlink membuat pintasan atau loncatan yang membuka dokumen yang disimpan pada server jaringan, intranet atau internet. Fungsi indeks menggunakan indeks untuk memilih nilai dari referensi atau array. Fungsi lookup mencari nilai dalam vektor atau array. Fungsi match mencari nilai dalam referensi atau array. Fungsi row mengembalikan nomor baris referensi. Fungsi VLOOKUP untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Baik, kita akan mencoba latihan tentang lookup dan VLOOKUP. Jangan bilang tidak bisa ya jika belum mencoba. Silahkan Anda membuat latihan soal seperti ini ya. Jadi Anda hanya membuat kode barang, harga dan salesman Anda kosongkan. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nanti kita mengisi berdasarkan tabel data yang ada di bawah ini. Untuk tabel barang VLOOKUP, ya, VLOOKUP itu berarti berbentuk vertikal, ya, ke bawah. Kode barang, ya, ini kolom kode barang dan ini kolom harga. Lalu tabel salesman berbentuk lookup atau horizontal, yaitu menyamping ya. Nah, ini ada kode cabang sub Jakarta Yok, yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, salesman, dan ini nama-namanya. Nah, ini kita akan isi berdasarkan tabel barang dan salesman yang berbentuk vertikal dan horizontal. Oke, kita coba mengisi yang pertama, harga. Jika kita lihat, tabel barang ini berbentuk vertikal, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Bagaimana rumus VLOOKUP untuk pengisiannya? Sama dengan, jangan lupa setiap kita mengetikkan suatu formula atau rumus, kita ketikkan VLOOKUP, ya, kurung buka. Nah, otomatis nanti ada rumusnya di sini. Lookup value. Nah, kita ingin mengambil dari mana? Dari kode barang. Tetapi lihat di tabel barang VLOOKUP-nya. Di sini tidak ada keseluruhan teks, hanya LED strip 29 sampai dengan LCD strip 29. Berarti kita hanya menggunakan kode barang dari sebelah kiri sebanyak 6 karakter. Berarti kita gunakan fungsi apa? Left, ya benar. Fungsi left, kurung buka, kita ambil selnya ya, yaitu A2, 6, karena 6 karakter yang kita akan ambil. Lalu kita kurung tutup kembali, koma, table array. Table array mana yang kita akan ambil untuk datanya? Yang ini. Kita sorot dari kode barang sampai dengan bawah, yaitu harga paling bawah, yaitu di sel B16, dari A12 sampai D16. Ini adalah range-nya. Ya, bagaimana supaya
yang selanjutnya pengisiannya itu ya tinggal kita kopikan langsung tanpa kita harus mengetikkan rumusnya. Berarti rumus range ini kita harus absolutkan. Bagaimana cara membuat absolut? Dengan menggunakan simbol dolar. Nah, kalau ingin secara langsung bagaimana caranya? Kita bisa blok range tersebut, lalu Anda tekan tombol F4 pada keyboard. Nah, maka akan tampil secara otomatis simbol dolar seperti ini ya. Oke, selanjutnya ya, kita ketikkan koma kembali. Nah, kolom indeksnya. Nah, kolom keberapa yang kita akan ambil dari tabel barang? Yang pasti kolom kedua, yaitu harga. Kita ketikkan kolom kedua, koma. Nah, range lookupnya kita ketikkan di sini false ya. Oke, lalu enter. Oke, selanjutnya kita akan mencoba latihan soal VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita coba praktekkan ya. Jangan bilang tidak bisa jika belum mencoba. Oke, silakan Anda membuat tabel seperti ini ya, yang berisi kode barang. Nah, ini adalah datanya. Harga Anda kosongkan, salesman Anda kosongkan. Nah, untuk pengisian ini kita ambil dari mana? Kita akan mengambil dari tabel yang di bawah. Nah, ini Anda buat juga. Tabel barang berbentuk vertikal, yaitu berisi tentang kode barang dan harga, ada 2 kolom. Tabel salesman berbentuk horizontal atau HLOOKUP. Nah, ini berisi mengenai kode cabang dan salesman. Nanti kita akan mengisi harga dan salesman berdasarkan tabel di bawah. Oke, bagaimana cara pengisiannya? Nah, kita lihat untuk harga. Harga ini kita ambil dari tabel barang. Karena tabel barang berbentuk vertikal, maka kita gunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kita gunakan simbol sama dengan setiap kita ingin menuliskan rumus atau formula. Ketikkan VLOOKUP, kurung buka, lalu berisi lookup value. Nah, kita ingin membuat harga berdasarkan apa? Berdasarkan kode barangnya. Nah, lihat kembali tabel barang yang di bawah. Tabel barang yang di bawah hanya berisi 6 karakter, ya, tidak lengkap seperti di atas. Berarti kita hanya menggunakan 6 karakter dari sebelah kiri kode barang. Oke, masih ingat? Nah, simbol apa, rumus apa yang kita gunakan untuk mengisi ya atau mengambil data dari sebelah kiri, yaitu koma, left ya, lalu kurung buka, kita ambil teksnya di sini ya, koma sebanyak 6 karakter. Oke, setelah itu ya, VLOOKUP left, yang ini tidak ya, left A2,6. Lalu kita akan mengambil di sini perintahnya table array, berarti tabel yang bawah kita akan ambil. Nah, supaya bisa kita kopikan ke bawah atau kita drag ke bawah tanpa kita menginput lagi rumus, maka range ini dari A12 sampai dengan B16 kita buat absolut. Jadi supaya apa? Tidak berubah datanya. Bagaimana caranya? Kita tambahkan simbol dolar di setiap sel. Nah, tapi ada cara praktis. Anda blok range-nya seperti ini, lalu Anda tekan tombol F4 di dalam keyboard ya. Nah, maka akan langsung terbentuk seperti ini. Dolar A, dolar 12, titik 2, dolar B, dolar 16. Oke, kita lanjutkan. Koma. Nah, kita akan mengambil kolom keberapa dari tabel barang ini? Yaitu kolom kedua. Nah, lalu di sini pilihannya true atau false. Nah, kita memilih yaitu false ya. Nah, untuk penginputan datanya di dalam tabel VLOOKUP.
Kenapa false? Karena untuk mengembalikan nilai logika false-nya. Oke, kita pilih. Oke, enter. Iya. Maka akan tampil harga 2.500.000. Sesuaikah? Kita lihat di atas LED 32, di bawahnya juga LED 32 dengan harga 2.500.000. Nah, untuk yang bawahnya gimana tanpa kita copy kembali? Nah, tinggal kita sorot dengan tombol plus seperti ini, diklik, tahan, terus lepas. Nah, loh, kok ada satu yang salah ya? Nah, kita lihat, apakah ada LCD strip 50 di tabel ini? Wah, ternyata tidak ada, yang ada hanya LED 50. Maka dari itu, rumusnya di sini salah. Jadi, dia akan mengisi sesuai dengan tabel yang ada di barang ini. Oke, bagaimana untuk salesman? Salesman caranya pun sama, tetapi bedanya dia menggunakan fungsi lookup karena berbentuk horizontal table salesman-nya ya. Oke, kita ketikkan sama dengan lookup kurung buka ya. Lookup value sama kita berdasarkan apa lookup value-nya? Nah, berdasarkan ya karakter yang ada di sampingnya, yaitu di sini di kode barang ya. Nah, tetapi kita lihat di sini dia berdasarkan kode cabang sub, JKT dan YOK. Nah, itu berada di mana posisinya? Di sebelah kanan dan hanya 3 karakter yang kita ambil. Maka dari itu kita ketikkan perintah sebelah kanan apa? Right. Iya, benar. Right. Kita klikkan kode barangnya, koma sebanyak 3 karakter. Oke, koma kembali. Lalu kita sorot kembali kode cabangnya. Nah, ini kita sorot kembali. Lalu sama kita buat absolut kembali ya. Kita blok dulu semuanya ya, dari A20 sampai dengan D21. Oke, seperti ini. Kita blok kembali dari A20 sampai A21. Nah, ini kita blok, lalu kita tekan F4. Iya. Koma ya. Nah, di sini kita akan mengambil sama ya di baris kedua untuk nama salesman-nya. 2, mengembalikan nilai logika false. Oke. Enter. Iya, kita lihat sub Soraya, benar ya. Nah, salesman untuk yang Surabaya adalah Soraya, Jakarta yaitu Dodi, Yogyakarta Aki. Kita drag kembali atau kopikan ke bawah, sorot kembali ya. Oke, tampilnya seperti ini, sesuai ya dengan tabel yang ada di salesman. Baik, sekarang kita coba mempraktekkan dari fungsi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, bisa Anda membuat tabel berikut ini ya. Jangan bilang tidak bisa jika belum mencoba. Oke, kita lihat di sini. Ada tabel yang berisi kode barang. Nah, ini bisa Anda input seperti ini. Nama barang Anda kosongkan, spesifikasi Anda kosongkan, kategori dikosongkan juga. Nah, bagaimana cara pengisian ketiga kolom tersebut? Nah, kita isi berdasarkan ketentuan yang di bawah. Nah, ketentuannya dilihat di sini. Nama barang ditentukan dengan fungsi if dan fungsi string. Ya, masih ingat fungsi string apa saja? Left, right, dan need. Oke, kita lihat di sini. Jika kodenya LED, maka namanya LED TV. Jika kodenya LCD, maka namanya adalah LCD TV, ya. Nah, lalu apalagi di sini? Spesifikasi. Ketentuannya adalah jika kodenya 29, ya, ini
maka spesifikasinya 29 inch. Jika kodenya 32, spesifikasinya 32 inch. Jika kodenya 50, spesifikasi 50 inch. Kategori didapat dengan ketentuan jika barangnya LED TV maka dan spesifikasinya 50 inch, maka kategorinya adalah mahal. Nah, selain itu berarti kategorinya adalah sedang. Oke, kita coba rumus dengan menggunakan fungsi if dikombin dengan fungsi string. Oke, seperti biasa, tekan simbol atau tanda sama dengan untuk formula dan atau rumus, ketikkan if. Nah, kita ambil karakter dari sebelah kiri kode barang, kita klik, ya berarti kita tambahkan dulu left, if left. Jika sebelah kiri, kita klik, teksnya berada di sel A2, koma, karakter yang kita ambil hanya 3 dari sebelah kiri, berarti 3, kurung tutup, ya, sama dengan, ya, apa yang pertama tadi, LED, ya, sama dengan LED, maka namanya adalah pakai kutip ya karena karakter LED TV, koma. Nah, jika terlalu panjang mengetiknya, kita bisa kopikan dari yang depan ini ya, kita ketikkan if juga boleh, kita copy kalau mau secara mudah. Oke, kita copy kembali. Nah, kita periksa kembali. If left A2,3 sama dengan apa yang kedua? LCD. Kita tinggal rubah LCD, maka namanya adalah LCD TV. Ya. Oke. Nah, selain itu apa? Jika memang ada yang lain, maka akan ada tulisan tidak ada atau strip ya. Boleh kita tambahkan strip di sini. Oke, oh ini sorry, ini titik koma ya, karena sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Oke, koma, ini pun koma. Oke, kita ganti dengan koma. Oke, koma, kutipkan 2 kembali, strip, kutip kembali. Nah, kurung tutupnya berapa? Kita lihat, jika if-nya ada 2, berarti kurung tutupnya ada 2. Oke, tekan enter. Maka tertera di sini, jika kodenya LED, maka tampilan nama barangnya adalah LED TV. Seperti biasa, kita kopikan ke bawah ya, dengan menekan terus sampai dengan bawah lalu lepas. Oke. Sesuai ya, LCD, LCD, LED, LED dan seterusnya. Oke, itu yang pertama, nama barang. Untuk spesifikasi, kalau kita lihat spesifikasi ini diambil dari tengah dari kode barang. Berarti tengah fungsi stringnya apa? Ya benar, dengan fungsi mid. Berarti gimana caranya? Sama dengan if, ya, lalu fungsi mid. Nah, mid itu berarti mengambil dari karakter keberapa sebanyak berapa karakter. Kita klik selnya. Nah, di sini kita akan mengambil karakter ke 1, 2, 3, 4, 5. Karakter kelima, ya, koma dulu. Karakter kelima sebanyak 2 karakter. Kurung tutup kembali, koma, ya. Nah, lalu di sini, oke, sorry, sama dengan. Lalu berapa tadi? Contohnya di sini yang pertama 29. Kutip kembali. Jika 29, maka nama spesifikasinya 29 inch. Oke. Ya. Koma lagi. Nah, nanti ada 32, berarti kita if kembali. Supaya mudah, kita kopikan kembali saja. Oke, supaya nanti merubahnya pun tidak banyak. Oke, if mid A25,2. Yang kedua apa? 32. Kita rubah 32, namanya menjadi 32 inch. Oke. Nah,
Lanjut lagi, kita kopikan kembali. Yang ketiga adalah 50 inch. Selain itu, nah jika ada selain itu berarti yang terakhir tidak usah menggunakan if. 50 inch. Selain itu, jika ada, maka ada tanda strip atau tulisan tidak ada, bebas, tidak masalah. Ya, atau di sini kita tuliskan 0. Nah, tutupnya berapa? If-nya ada 3, berarti tutup kurungnya ada 3. Oke. Ya. Tinggal kita kopikan ke bawah. Oke. Yang kategori sekarang. Kategori ya, di sini didapat dengan ketentuan jika barangnya LED TV maka spesifikasinya mahal, selain itu maka sedang. Berarti di sini jika LED TV dan spesifikasi 50 inch berarti kita mengkombinasikan fungsi if dengan fungsi apa? Ya, benar, dengan fungsi and. Bagaimana cara pengetikan rumusnya? Sama dengan if kurung buka, logical testnya apa? And kita taruh paling awal ya. Lalu kita klik di sini berdasarkan nama barang, berarti di B2 kita klik ya, sama dengan jika tertulis LED TV ya, dan spesifikasinya berada di C2 koma ya, sorry bukan titik koma, C2 sama dengan ya 50 inch. Tutup kurung ya, and ya, jika LED TV dan spesifikasi 50 inch maka kategorinya adalah mahal ya, mahal. Selain itu adalah sedang. Seperti ini. Oke. Mau diganti huruf besar pun sesuai dengan ketentuan boleh di sini. Oke. Kita ganti huruf besar. Mahal. Kita ganti huruf besar sedang. Oh, masih ada yang titik koma. Oke, koma. Mahal. Lalu sedang. Iya. Lalu tinggal kita copy ke bawah. Iya. Sesuai ya. Sedang ya untuk yang mahal jika LED TV dan 50 inch kategorinya mahal. Terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan 1 dan 2 mata kuliah multimedia. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.